Hai guys, aku Nira Isani Hanifa dari TI1C. Kali ini aku mau bongkar pasang PC dari awal sampai selesai. Nah, yang pertama kita buka tutup casingnya dengan memutar baut yang ada di samping. Ini hanya ada satu baut. Putarannya ke kiri ya guys. Kalau membuka baut itu selalu ke kiri dan menutup itu selalu ke kanan. Setelah itu kita buka tutup casingnya. Dan di dalam PC ini ada beberapa. Setelah itu kita buka tutup casing yang di bagian depan dengan mencongklek pinggirnya dulu, lalu baru dibuka, tidak perlu pakai baut. Jika sudah, kita akan melepas kabel SATA dan kabel PSU-nya yang warna-warni dan yang warna hitam. Seperti itu, perlahan. Lepas baut yang ada di harddisk. Di situ ada 4 baut ya guys. Kita lepas menggunakan obeng. Khususnya obeng yang nyaman buat kalian pakai. Itu kita lepas baut-bautnya dengan menggunakan obeng. Di situ ada 4 baut. Perlu diingat saat melepas harddisk harus dengan hati-hati ya guys. Karena di situ bisa merusak komponen yang ada di harddisk tersebut, terutama piringannya. Lalu kalian bisa melepas semua kabelnya yang ada di motherboard ini. Pastikan semuanya sudah terlepas dengan baik. Jika sudah selesai melepas kabel, lalu kita copot akan melepas DVD dan membuka bautnya. Keluarkan secara perlahan dengan dorong ke depan dan pastikan tetap aman ya guys. Setelah itu kita akan membuka PSU atau power supply yang mempunyai banyak kabel dengan membuka murnya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 4 mur. Dibuka menggunakan obeng ke kiri ya guys. Jika sudah, simpan murnya dengan baik. Selanjutnya buka PSU dengan cara angkat ke atas dengan perlahan lalu dorong ke belakang dengan hati-hati seperti itu. Power supply, harddisk, dan DVD sudah keluarkan semua. Setelah itu kita akan mengeluarkan motherboard dari PC ini dengan membuka mur yang ada di motherboard ini. Jumlah murnya ada 8 dan kita akan buka secara perlahan. Lalu kita akan membuka kipas PC dengan melepas murnya. Di situ ada 3 mur, yang mana mur ini berbeda dari yang lain. Selanjutnya copot semua kabel di motherboard, termasuk ini kabel power dan yang tipis kecil hitam ini namanya kabel grounding. Komponen-komponen di PC ini ada yang pertama DVD yang besar warna silver, yang kedua yaitu ada harddisk. Di sini ukuran 500 GB digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya ada kipas PC yang ada di pojok untuk membuang udara kotor dari dalam dan memasukkan udara segar. Selanjutnya ini ada power supply yang kabelnya banyak untuk mengatur daya listrik. Selanjutnya ada 2 ini yang warna hitam, kabel SATA dipasang ke DVD dan ke harddisk. Lalu ini yang warna-warni adalah kabel power. Lalu yang warna kuningnya adalah kabel audio 10 pin, satu ketutup jadi 9 pin. Yang 2 itu namanya kabel USB 3 dan USB 1. Yang USB 3 itu ada yang kepeng. Selanjutnya kita akan memasang RAM. Yang pertama yaitu paskan lubang, kan ada lebar sama yang panjang, ini beda ya. Dan lalu kalian tekan secara perlahan, tekan kanan kirinya sampai ngeklik yang kanan kiri warna putih itu tandanya sudah bisa. Selanjutnya kita akan melepas kipas pendingin cooling CPU, yaitu buka secara perlahan. Oke, untuk membukanya ini harus seimbang ya, jadi murnya itu enggak sampai copot. Selanjutnya jika sudah kebuka tampilannya seperti ini, yang mana di dalamnya itu ada pasta dan CPU untuk pendingin
dari yang ada di motherboard ini. Lalu pasang kembali dengan benar sesuai murnya, dan yang kabel ini adalah kabel fan warna-warni, ada 3 di samping fan itu sendiri. Setelah itu masukkan motherboard, lalu sesuaikan dengan lubang port-port yang tersedia dan lubang untuk memasang murnya. Jika sudah pas, lalu kita akan memasang kembali mur yang ada pada motherboard. Jika sudah selesai, maka kita akan memasang kabel USB 3, letaknya di pojok motherboard, lalu USB 1 di sebelahnya. Di motherboardnya itu ada tulisannya, nanti kita bisa lihat. Selanjutnya ada kabel audio yang warna kuning ini, kita pasangkan sesuai pin masukannya. Lalu pasang kabel power yang bawaan dari PC ini warna-warni di pojok ini. Selanjutnya kabel grounding untuk agar tidak tersetrum, fungsinya yang tipis warna hitam. Nah, di dekat kabel SATA, port SATA. Selanjutnya masukkan power supply. Di sini yang ada labelnya letaknya di atas dan kabelnya itu letaknya di atas. Masukkan secara perlahan. Power supply ini fungsinya untuk mengubah daya listrik dan menstabilkan. Lalu di sini ada kabel 24 pin, dipasang di dekat di pojok. Lalu di sini ada kabel fan. Pastikan memasangnya dengan benar. Lalu selanjutnya kita akan memasang harddisk, yang mana piringan itu atau yang hijau-hijaunya itu berada di atas agar nanti keluar udaranya. Lalu pasang bautnya dengan ditekan ya, diangkat menggunakan tangan, lalu pasang murnya. Pasang hingga harddisk kuat. Selanjutnya kita akan memasang DVD RW, lalu sesuaikan dengan posisinya ya. Jadi dia paling atas sehingga angkanya ke bawah. Nah, dalam memasukkan ini jangan langsung dikerep karena kita akan memasang kabel. Ini ada kabel SATA yang kecil, masukkan di bagian bawahnya kabel power supply. Nah, SATA ini hubungnya ke DVD dan ke motherboard. Portnya berada di 4 ini yang tadi sebelah kabel grounding. Selanjutnya kita pasang kabel dari power supply, yang mana paskan portnya yang ada di atas kabel SATA untuk DVD RW-nya. Jika sudah selesai memasang kabelnya, selanjutnya yaitu kita pasang mur di DVD RW ini. Di sini ada 2 mur. Kita pasang menggunakan obeng ke kanan. Baik, selanjutnya kita akan memasang kabel power supply ke harddisk. Di sini yang lebar itu ya. Jika sudah terpasang, lalu kita akan memasang kabel SATA seperti itu, berada di sebelah kabel PSU yang dimasukkan ke harddisk. Lalu kabel SATA ini dihubungkan ke motherboard yang tempatnya port-port untuk SATA, ada 4 port. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan memasang fan PC yang berada di nyangkut dan labelnya itu ada di depan atau di luar, menghadap keluar untuk membuang udara yang kotor. Selanjutnya pasang mur di pendingin atau kipas PC ini ke kanan. Nah, jika sudah selesai memasang mur di mana, ini ada 2 slot mur untuk kipas. Selanjutnya adalah kabel kipas yang warna coklat bata, ada 3 pin.
dimasukkan ke dalam slot yang di situ. Letaknya berada di pinggir cooling fan. Warnanya juga coklat, nanti akan menyesuaikan. Seperti itu. Jika sudah terpasang semua, selanjutnya kita pasang mur untuk ke power supply-nya. Di sini pakai tangan dulu juga bisa ya. Baru nanti kita obeng. Murnya itu ada 4 untuk penguat agar power supply-nya tidak jatuh. Jika sudah, kita akan putar menggunakan obeng agar lebih kencang lagi. Selanjutnya kita tutup casing bagian depan, bagian samping kiri dulu, selanjutnya baru samping kanan, kerapkan. Ini yang bagian tombol on off power. Selanjutnya pasang casing, tutup casing bagian samping. Seperti ini, dan paskan sesuai lubangnya. Selanjutnya kita akan mur casing, tutup casing ini hanya ada 1 mur ya, dan kencangkan seperti itu. Pemasangan bongkar pasang PC sudah jadi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.